Hai, cerita ini tentang seorang pria muda tidak pernah mempersalahkan ibunya yang janda dan terlalu protektif Tania, dan merupakan putra yang baik baginya saat dia bersiap untuk pergi ke Pleasanton pada musim gugur. Namun ketika dia berada di bawah mantra dari wanita tua dan manipulatif Carissa Barrington, dia menemukan dirinya di tengah-tengah dua wanita yang kuat dan tidak masuk akal, salah satunya tidak waras. Cerita ini dimulai saat seorang pria muda, Mark, mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga dan teman-temannya. Kemudian tampak Mark sangat mendukung ibunya Tania untuk keluar berkencan dengan pria yang baru dikenal, Randy, agar dia dan temannya bisa mengundang kenalan mereka untuk bersenang-senang di rumah. Namun mereka terganggu ketika kedatangan tamu Tuan Deacon Williams yang datang menanyakan ibunya. Keesokan harinya, Tania menyuruh Mark pergi ke toko perangkat keras untuk membelikan rak handuk baru yang dia beli salah ukuran. Lalu saat Mark di toko, dia mencari belanjaannya dan datang seorang wanita menanyakan sesuatu yang dicari dan berpikir bahwa Mark adalah penjaga toko di sana. Namun Mark menjawabnya tidak, tapi siap membantu untuk mencari GPM untuk wanita itu. Ketika Mark selesai belanja, dia keluar toko dan wanita parubaya itu, Carissa yang berusia 50 tahun, memperkenalkan dirinya dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Mark. Tapi tidak hanya itu, Carissa juga mengungkapkan bahwa dia tidak ahli dalam pekerjaan tukang, jadi dia meminta bantuan Mark tapi dengan sedikit bayaran. Mark awalnya ragu, namun kemudian Mark menyetujuinya dan mendatangi Carissa, memberikan bantuan di rumahnya. Lalu kembali ke rumah, Tania merasa terkejut melihat kemajuan Mark yang begitu semangat dan bertanya dari mana Mark yang seharian tidak di rumah. Mark juga curhat tentang Carissa kepada temannya Wally saat mereka berenang di kolam. Dan malam hari, Mark meminta izin Tania bahwa dia akan pergi kencan. Namun saat Tania menanyakan dengan siapa, Mark tidak menjawabnya dan keluar memasuki mobil di mana Tania memperhatikannya dengan wajah cemberut. Lalu Mark dengan Carissa melanjutkan makan malam di sebuah restoran, dan saat di sana Carissa berjalan ke belakang. Seorang pria mendatangi Mark dan meminta Mark agar segera pergi dengan cepat sebelum dia terlambat. Sepertinya Mark mendapatkan peringatan lebih awal sebelum membangun hubungan lebih jauh dengan Carissa. Kemudian Tania mendapati handphone Mark dan memeriksa pesannya di mana dia mengetahui hubungan Mark dan Carissa. Lalu keesokan malam, Carissa mendatangi Mark yang diundang makan malam bersama, dan Carissa mengungkapkan kemajuan Mark sebagai seorang pria, di mana Mark telah membuat aplikasi baru untuk memulai sebuah perusahaan. Tania tiba-tiba sangat protektif menjawab Carissa bahwa dia tidak berhak mengatur Mark untuk menjalani hidupnya, karena harapan Tania untuk Mark agar bisa melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi, apalagi memiliki kencan dengan Carissa. Carissa menjadi marah dan mengakhiri makan malam mereka. Mark mengejar Carissa keluar, di mana Carissa sangat marah karena tidak mendapatkan pembelaan Mark. Lalu Carissa mendorong Mark untuk bisa menjadi pria sejati. Mark akhirnya pergi dengan Carissa. Keesokan pagi, Tania mendatangi rumah Carissa mencari Mark. Carissa berpikir bahwa kedatangan Tania adalah ingin meminta maaf, tapi bukan itu yang diharapkan Carissa. Tania memintanya untuk mengembalikan Mark. Namun Carissa menantang Tania untuk bersaing dengannya sebagai seorang janda untuk berebut mengambil Mark. Setelah itu, Mark memeriksa lemari milik Carissa dan mendapati sebuah pistol, lalu dia sembunyikan di bawah pakaian. Carissa juga meminta Mark untuk bisa membawa pakaiannya untuk tinggal dengan Carissa. Namun Mark tidak ingin melakukan hal itu karena dia berpikir bahwa Tania masih membutuhkannya. Carissa marah dan meminta Mark untuk keluar dari rumah. Kemudian Tania mulai mendekati Mark dengan seorang wanita, Melanie, agar menjauhkan Mark dari Carissa. Upaya Tania ini berhasil ketika Mark dan Melanie berkencan di pinggiran taman kota, yang tidak menyadari diperhatikan oleh Carissa yang menguntit di dalam mobilnya dari jauh. Hal itu membuat Carissa menjadi patah hati dan sangat membenci Mark. Ketika Melanie akan kembali pulang, Carissa mendatangi Melanie di dalam mobilnya, dan dengan marah dia mengancam Melanie agar menjauhi Mark, di mana Carissa menegaskan kepada Melanie bahwa Mark adalah miliknya. Carissa juga mendekati Randy di tempat kerjanya, berupaya untuk mempengaruhi Randy, tapi Randy mempertahankan dirinya untuk tidak termakan hasutan Carissa dan mengusirnya dari tempat kerja Randy. Kemudian Wally datang menghampiri Carissa di rumahnya, berusaha menjatuhkan Mark di hadapannya, namun Wally tidak tahu siapa yang dihadapinya.
Mark mencoba menghubungi Melanie, tetapi Melanie terus menolak panggilannya dengan Mark dan tidak memberitahukan apa masalahnya. Mark melanjutkan menghubungi Carissa dan Carissa menginformasikan kepada Mark bahwa temannya dari Intel Digital datang malam ini dan akan mempromosikan aplikasi Mark. Lalu Carissa memintanya untuk datang malam ini. Akhirnya Mark mampu mempresentasikan aplikasinya kepada agen digital Trevor dan mendapat penerimaan yang baik untuk aplikasi Mark yang dipuji dengan kedudukan tertinggi. Kemudian Mark dan Carissa melanjutkan perayaan kesuksesan Mark di rumahnya. Keesokan paginya Tania menunggu Mark di rumah, namun Mark belum pulang. Tania membuka laptop Mark dan tampak laptopnya terblokir, lalu mencoba menghubungi Mark mencari tahu keberadaannya. Ternyata Mark telah diikat oleh Carissa di dekat kolam jacuzzi, di mana Carissa mengancamnya dan membuat Mark tertunduk. Carissa mendatangi Randy dan mengungkapkan bahwa Mark tidak pulang rumah dan tidak menjawab panggilan teleponnya atau pesannya. Tania menghadapi Carissa di rumahnya, di mana Carissa telah menunggu Tania sebagai upaya untuk melawan Tania. Tania yang gelisah dan mengungkapkan di hadapannya bahwa dia sangat mencintai anaknya Mark lebih dari apa yang dipikirkan Carissa. Tidak peduli apa yang telah dilakukan dan itu tanpa syarat. Namun Carissa membantah bahwa Tania adalah seorang ibu yang memiliki anak dengan alasan egois untuk memiliki sesuatu yang mencintainya kembali. Tapi bagaimana suatu hari anak itu lahir dan tumbuh dan menolaknya. Lalu Carissa memasang borgol di tangan Tania sebagai syarat jika ingin melihat Mark. Carissa membawanya ke hadapan Mark dengan ancaman todongan senjata di hadapan mereka, di mana Carissa mengungkapkan bahwa Tania telah mengacaukan semua impian Mark dan sangat egois hanya ingin memiliki Mark dengan semua peraturannya, tanpa memperhatikan Mark sebagai seorang laki-laki yang bertumbuh untuk menemukan jati dirinya. Tania mencoba melawannya, namun Carissa membuat pilihan di antara Mark dan Tania yang menerima pelurunya. Randy yang gelisah menelpon Tania karena tidak menjawab teleponnya. Lalu Carissa dan Tania memulai perkelahian di mana Tania mengalahkannya. Tapi upaya terakhir Carissa mencoba menyerang Tania dan Mark, namun Randy datang akhirnya mengakhiri Carissa hingga ke kematiannya. Willie juga ditemukan di sana yang dikurung di sebuah peti kecil. Film berakhir saat Mark akan melanjutkan kuliahnya di Princeton, sedangkan Willie memiliki kekasih baru, seorang wanita parubaya yang datang menjemputnya dengan mobil. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini, dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.